Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-ghurril muhajjalin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia yaitu berupa kesehatan, kita bisa berjumpa dan bisa bersilaturahmi kembali di sini, yaitu dalam rangka untuk saling memberikan nasihat kebaikan dan kesabaran. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga sekarang. Yang kita harap-harap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dengan banyak bersolawat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam kesejahteraan. Itu cara pertama bagaimana kita menumbuhkan dan meningkatkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah beliau telah terangkum dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari, dan bahkan banyak yang sudah kita hafal. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak pada para jamaah untuk merenungi dan menghayati sebuah hadis yang cukup populer dan bahkan kita sudah hafal. Dan hadis ini sangat penting dan merupakan pondasi dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Kata Nabi, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. La yadlimu, tidak didalimi, wala yuslimu, dan tidak dihinakan. Seperti apakah bentuk persaudaraan antar muslim itu? Dalam sabda yang lain, Nabi kita menjabarkan bahwa hubungan antara muslim satu dengan yang lain itu ibarat hubungan seperti anggota badan. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada kepala, ada jantung, ada paru-paru, yang kesemuanya ini saling berhubungan dan saling mengerti. Suatu misal,
Kalau pantat kita kena bisul, badan ikut meriang. Betul nggak para hadirin? Contoh lainnya, hidung kita pilek, kepala ikut pusing nggak kira-kira? Ikut pusing ternyata. Hidung yang pilek, kepala ikut pusing, terus dada ikut sesak, batuk-batuk, sebagai bentuk kepedulian terhadap hidung yang sedang pilek. Itulah hubungan antar anggota badan, saling mengerti, saling memperhatikan, dan saling peduli. Sakit sama sakit, senang sama senang. Begitulah semestinya hubungan antar muslim. Al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Jadi tegas dan jelas sekali dalam hadis tersebut, Rasul menyebut sesama muslim itu bersaudara, tidak saling menzalimi dan tidak saling menghinakan atau merendahkan satu sama lain. Jika kita cermati secara mendalam, maka sebenarnya hadis ini adalah sebuah pondasi dasar bagi pola dan tatanan kehidupan masyarakat Islam. Rasul seperti mengajarkan kepada kita, jika kalian merasa sebagai orang Islam, maka hendaklah kalian saling menolong, saling membantu, saling peduli, dan saling meringankan beban antar sesama muslim. Jangan berlaku zalim dan jangan suka merendahkan saudara muslim lainnya. Para hadirin, para jamaah, seperti apakah sih sebenarnya bentuk yadlimu atau perlakuan zalim aniaya itu? Dan juga seperti apakah bentuk yuslimu atau menghinakan itu? Pertama, perlakuan zalim atau yadlimu adalah segala bentuk perlakuan yang merugikan dan mencelakakan orang lain. Contohnya adalah orang yang suka hasad, suka menghasut saudaranya. Dasarnya adalah rasa dengki dan iri hati. Dia tidak suka melihat orang lain bahagia. Dia sedih kalau melihat orang lain mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dia geram misalnya jika mendengar orang lain terangkat derajatnya. Darahnya meleleh jika orang lain tiba-tiba melebihi dirinya, melebihi kekayaannya, atau melebihi kealimannya. Namun sebaliknya, dia sangat bahagia jika mendengar saudara muslim lainnya jatuh, berbuat khilaf, dan tersudut. Dan akhirnya apa? Muncullah kasak kusuk, omongan-omongan negatif, prasangka-prasangka buruk, yang ujung-ujungnya adalah munculnya kata celaan, caci maki, dan bahkan tindakan yang merugikan atau mencelakakan orang lain. Dan biasanya sikap hasad dan hasud semacam ini lama-lama berkembang menjadi sifat zalim lainnya, yaitu ghibah, menggunjing, dan namimah, mengadu domba. Ghibah adalah perbuatan menggunjing atau mencari-cari keburukan orang lain, sedangkan namimah adalah perbuatan mengadu domba sesama orang Islam. Keduanya, para jamaah, ghibah maupun namimah, seperti dikatakan Rasul, ibarat memakan daging saudaranya sendiri. Nah, para hadirin, jika orang Islam masih suka memakan daging saudaranya sendiri, masih suka menghasut, masih suka menjelekkan saudaranya sendiri, mudah berprasangka negatif, maka agaknya perlu dipertanyakan sejauh mana kita memahami makna hadis al-muslimu akhul muslim tersebut, dan sejauh apa praktek amaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW,
mari kita praktekkan apa yang telah beliau ajarkan kepada umatnya tentang persaudaraan sesama muslim tersebut, sehingga insya Allah akan tercipta ukhuwah Islamiyah yang nyata. Yang kedua, kata yuslimuhu atau menghinakan, artinya adalah segala perbuatan yang dianggap menghina dan merendahkan. Contoh perbuatan menghinakan ini adalah ketika kita sebagai seorang muslim tiba-tiba tidak gemar lagi menolong saudara-saudaranya yang jelas-jelas kekurangan, yang jelas-jelas kelaparan, dan jelas-jelas sedang diterpa kesulitan. Hati kita tiba-tiba terhijab oleh harta dunia sehingga tidak peka lagi terhadap penderitaan orang lain. Kita biarkan kemiskinan merajalela. Kita tutup mata dan telinga terhadap tetangga yang teriak-teriak kelaparan misalnya. Kita juga masa bodoh atau cuek ketika ada teman sedang berdidera kesulitan berat. Singkat kata para jamaah, hilanglah rasa kepedulian kita terhadap sesama muslim. Jika ini terjadi, maka sebenarnya kita telah menghinakan dan berbuat aniaya terhadap saudara-saudara muslim kita. Tentang hal ini Rasulullah SAW menyerukan dalam sabda lainnya. Qala Rasulullah SAW, At'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukul 'aniyah. Berilah makanan olehmu orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskan orang yang tertawan. Begitu tegasnya Nabi kita menyeru umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban antar sesama. Dan ini adalah dasar dari terciptanya kehidupan yang harmonis bagi masyarakat Islam. Dan saking penting dan saking fundamentalnya seruan Rasul tentang hal ini, beliau juga mengingatkan dalam sabda yang lain, mal la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyantuni atau membantu manusia atau orang lain, maka dia tidak akan disantuni atau dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari konteks dua hadis tersebut adalah kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ba'dis sabil wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba-hamba yang kamu miliki. Lalu bagaimana cara berbuat baiknya? Maka dalam firman lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah 177, Allah menjelaskan, yaitu dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada mereka, yaitu kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan para hamba sahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dijabarkan Rasul dalam hadis tersebut sebenarnya cukup menjadi dasar motivasi bagi kita dalam hal berbuat baik kepada sesama. Jika kita rajin menyantuni orang lain, maka yakin bahwa Allah akan lebih menyantuni kita. Kita rajin menolong orang susah dan kelaparan, maka Allah akan menolong kita dari setiap bahaya dan kesulitan yang kita hadapi. Jika kita rajin bersedekah kepada kaum yang membutuhkan, maka Allah akan bersedekah lebih banyak kepada kita, karena Allah Maha Kaya dan Pemurah.
Jika kita suka sibuk dengan urusan yang menyangkut kemaslahatan umat, maka yakinlah bahwa Allah akan lebih sibuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan kita. Namun sebaliknya para jamaah, jika kita pelit dalam urusan menolong dan menyantuni orang lain, maka Allah akan lebih pelit kepada kita. Kita cuek dengan penderitaan orang lain, maka Allah akan membiarkan kita dalam penderitaan yang lebih. Jika di dunia mungkin belum tampak, maka di akhiratlah Allah akan menunjukkan penderitaan yang sebenarnya. Kita tidak berbuat baik sebagaimana yang dituntun oleh Al-Quran tadi, maka berarti kita telah berbuat jahat tanpa diragukan lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Syaqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Para jamaah, mari kita simak. Dalam ayat tersebut Allah menyebut memberi makan orang miskin itu beriringan dengan kewajiban melakukan sholat. Maka jelas sekali bahwa menyantuni orang miskin, memberi makan orang kelaparan, dan membantu kesulitan orang lain adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jika tidak melakukannya, maka sanksi hukumnya jelas, yaitu menerima siksaan di neraka Syaqar. Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang kaya, yaitu zakat dari harta mereka, sejumlah yang cukup dari orang-orang miskin. Jika mereka kelaparan atau tidak berpakaian dan mengalami penderitaan, maka itu merupakan kesalahan orang-orang kaya tadi, dan hak Allah Ta'ala untuk mengadili dan menyiksa mereka pada hari kiamat. Lalu bagaimana jika sudah memenuhi kewajiban zakat dari harta kita atau zakat mal, namun kita masih melihat banyak kemiskinan dan penderitaan? Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu an, fi malika haqqun siwaz zakat, pada hartamu itu ada kewajiban lain selain dari zakat. Begitu pula yang dikatakan Aisyah, Hasan bin Ali, dan juga Umar ketika datang orang bertanya tentang kewajiban itu. Jawabannya adalah, jika pertanyaan kalian adalah mengenai suatu daerah yang perih, hutang yang memalukan, atau kemiskinan yang tidak terderitakan, maka datanglah kewajiban kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa hal ini telah menjadi ijma' yang pasti dari para sahabat, dan tidak seorang pun yang membantahnya, bahwa memang ada kewajiban lain selain dari sekedar zakat yang sudah diatur dalam syariat. Karena itu sudah pasti bahwa antara orang kaya dan orang miskin itu terdapat hak dan kewajiban. Kewajiban bagi si kaya untuk menyantuni si miskin, dan hak bagi si miskin untuk menerima santunan. Jadi misalnya kalau ada orang sibuk menyantuni kaum miskin, maka sebenarnya dia sedang menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak orang miskin. Dalam kitab fikih sunnah tersebut juga dijelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim memakan bangkai atau daging babi dengan alasan terpaksa karena lapar.
Mengapa demikian? Karena di situ pasti ada kelebihan makanan dari orang kaya yang memilikinya, dan orang kaya itu wajib memberikannya. Lalu bagaimana jika si kaya ternyata pelit dan tidak membagikannya? Maka dijelaskan bahwa dia, si orang miskin itu, boleh berjuang untuk merebutnya, karena itu adalah haknya. Dan orang kaya yang tidak memberikan hak bagi si miskin, berarti dia telah berbuat aniaya kepada saudaranya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kepedulian kita kepada sesama bisa kita lakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan doa. Karena setiap kita belum tentu memiliki kelebihan materi, belum tentu memiliki harta dan uang yang banyak sehingga bisa membantu meringankan beban saudara kita. Maka doalah sebagai alternatif termudah, yaitu sebagai cara kita mempedulikan atau memperhatikan saudara kita sesama muslim. Dan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendoakan saudara muslim kita. Misalnya dengan berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yaitu memohonkan ampun kepada saudara-saudara muslim kita, saudara mukmin kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Begitu pula ketika mendengar saudara kita sakit misalnya, kita doakan, ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkan ya Allah, karena dia adalah saudara saya, saudara kami, saudara seiman kami. Insya Allah para jamaah, doa yang tidak diketahui orang yang kita doakan itu kabul, karena malaikat ikut mengamininya. Subhanallah para jamaah. Jadi doa yang kita ucapkan untuk seseorang, apapun keinginan kita, dan orang itu tidak tahu, maka insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang mendoakan juga mendapatkan fadilahnya, juga mendapatkan kebaikannya, seperti yang diperoleh oleh orang yang kita doakan. Suatu kisah di zaman Rasul, suatu ketika Rasul dan beberapa sahabatnya berjalan-jalan, lalu tiba di suatu perkampungan. Ada sebuah rumah yang dihuni oleh kakek-kakek dan istrinya, nenek-nenek. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, para sahabatku, lihatlah, itu ada kakek-kakek, dia itu ahli surga, kata baginda Nabi. Para sahabat heran, ya Rasul, benarkah itu? Iya. Coba kamu ke sana tanyakan, amalan apa yang membuatnya dia masuk surga, dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salah seorang sahabat mendatangi rumah itu, bertanya kepada kakek, Assalamualaikum kakek, saya diutus oleh Rasul untuk menanyakan amalan apa yang kamu lakukan setiap hari, sehingga kata Rasul engkau adalah penghuni surga. Kata kakek, saya tidak punya amalan khusus, ya seperti ini. Lalu si sahabat kembali kepada Rasul, ya Rasul, kata si kakek, dia tidak punya amalan khusus. Kamu balik lagi sahabat, kamu tidur di rumah dia semalam dan kamu amati apa yang dilakukan oleh mereka. Balik lagi sahabat itu, dan dia minta izin untuk menginap semalam di situ. Karena perintah Rasul, si kakek tidak bisa menolak. Akhirnya si sahabat ini menginap satu malam. Dan ketika malam, si sahabat ini mengamati gerak-gerik kakek itu. Dilihatnya biasa-biasa aja ibadahnya, ya sholat seperti biasa, bekerja seperti biasa.
Zikir yang gak panjang-panjang, malam tidur, pagi bangun sholat subuh, begitu aja. Heran si sahabat, mengapa dapat jaminan surga? Lalu dia kembali kepada Rasul, ya Rasul, saya amati, saya lihat tidak ada yang istimewa dalam ibadahnya, tidak ada amalan-amalan khusus yang dibacanya. Lalu mengapa dia mendapat jaminan surga? Sahabat, sekali lagi kamu balik dan tanya, amalan apa? Dan kamu tanya dengan sedikit tegas. Balik lagi si sahabat, ya kakek, sekali lagi saya bertanya, sebenarnya amalan apa yang kamu lakukan, yang kamu miliki, sehingga kata Rasul engkau adalah ahlus surga? Kemudian si kakek menjawab, saya sebelum tidur setiap malam selalu berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang tua, dan mendoakan saudara-saudara kaum muslimin agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah mati. Amalan itulah para jamaah, amalan mendoakan saudara-saudaranya itulah si kakek ini mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu santun dan kasihnya ajaran Islam ini, dan akhirnya tergantung kepada kita pemeluknya. Dapatkah menjadi umat yang santun dan penuh kasih, terutama kepada sesama saudara muslim? Dari sini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengutamakan perbaikan-perbaikan di dalam hubungan antara sesama manusia, atau lazim kita kenal hablum minan nas. Dan hubungan yang baik sesama muslim ini seperti saling menyantuni, saling membantu, saling meringankan beban, dan saling mendoakan adalah barometer seorang hamba layak atau tidak disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Janji Allah tentang surga dan neraka pun tidak lepas dari perbuatan baik dan buruknya seorang hamba dengan sesamanya ketika hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah dimudahkan Allah kepada saya untuk disampaikan. Sedikit banyak semoga memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita menjadi umat Islam yang selalu menjaga dan memegang teguh tali persaudaraan sesama muslim, dan semoga kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.